selanjutnya kita akan sama-sama belajar dari aspek yang lain. Kita akan belajar ya aspek marketplace. Orang-orang yang ada dalam dunia kerja. Kita akan belajar dari Ibu Angelin Chia Susilo. Ibu Angelin inilah praktisi dan konsultan sales and marketing lebih dari 3 dekade di berbagai perusahaan ya. CV-nya itu nggak tahu berapa halaman begitu ya, tetapi ringkasannya dia pernah menjadi sales marketing di Nestle multi bintang, jadi penjual minuman keras, Pepsi Cola, Unilever, Sari Roti, Carrefour, Hero, Makro, Apotheka 24, Kawan Lama, Lotte Mart, Atria, BCA, Equity Life, dan lain-lain. Pernah melayani di Habitat for Humanity, Compassion Indonesia, Magister Manajemen Pemasaran dari PPM, dan Magister Pelayanan Kristiani dari STTRI. Sekarang sedang menyelesaikan studi juga, Pak Sutrisna pembimbingnya. Oke, baik. Silahkan Ibu Angelin, 20 menit untuk berbagi visi kepada kita semua. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Sangat bersyukur bisa hadir di sini, merasa terhormat sekali untuk bisa berbagi. Baik, saya akan langsung mulai karena waktunya cuma 20 menit. Nanti dihukum kalau enggak. Saya memulainya dengan, saya pikir setiap kita itu memulai panggilan kita itu mungkin dari kita lahir ya. Saya itu lahir dari keluarga pedagang. Papa, orang tua saya, dua-duanya tidak berpendidikan. Papa saya tuh nggak sekolah, datang dari Tiongkok ke Padang. Jadi udah Cina, Padang pula ya, dagang lagi. Orang bilang pelitnya sanjing-anjing, katanya begitu. Nah, Papa itu datang dari Tiongkok, terus dia buka toko di Padang. Tapi tidak punya ilmu. Mengadakan bisnis sih begitu saja, buka toko, beli barang di sini, jual di sini, untungnya sekian. Nah, kami dari kecil, papa saya itu keluarga saya bungsu dari 12 bersaudara, sehingga fotonya nggak cukup 1, mesti 2. Karena anaknya banyak banget, saya anak ke-12, yang paling kecil yang di atas kursi itu. Nah, saya biasa hidup di ruko. Dan barang itu datang setiap hari dan kami mesti tinggal di kamar yang penuh dengan barang. Dan itu tidak menyenangkan. Ada tikus lewat, ada kucing lewat. Pasar itu rame dengan masjid, suara masjid. Orang Padang jualannya kayak apa? Coba bayangkan aja di Blok M gitu ya, di Tanah Abang gitu ya. Tukang obat di mana-mana. Sehingga kami hidup dengan seperti itu sampai saya SMA. Itu saya ngasir tuh, saya jadi kasir di toko, jadi jaga toko. Jadi itu hidup saya sehari-hari. Begitu saya kehilangan masa remaja dan saya harus melayani toko itu, sehingga saya nggak suka jadi pedagang. Ketika papa saya mau meninggal di akhir hidupnya, dia koma ya, dan saya sama papa itu selisih 50 tahun, jadi beliau 67 ketika saya masih 17 tahun dan papa udah mau meninggal. Ketika dia mengigau pun dia masih mengigau dagang. Serius. Dan di situ saya bersumpah saya nggak mau jadi pedagang. Saya bilang, saya nggak mau punya hidup seperti itu. No way. Ya, kerja dari Senin sampai Senin, buka toko dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Gak ada waktu buat kami. Anak-anak ini hidup gede sendiri, makanya modelnya kayak begini. Jadi ya sudahlah gitu ya. Sehingga ketika saya masuk selesai SMA, papa meninggal, saya nggak tahu mesti sekolah di mana. Puji Tuhan, saya bisa masuk UGM. 200.000 per tahun. Sehingga ketika saya sampai pada pemilihan, saya harus jadi pedagang, entrepreneur, atau profesional. Jelas saya mau milih jadi profesional. Saya nggak mau jadi pedagang. Saya nggak mau mati kayak papa saya gitu. Nggak mau. Dan saya kepengen jadi profesional di lingkungan orang-orang yang intelek, bisa bertukar pikiran dan lain sebagainya. Jadi saya memilih karir di profesional. Gitu selesai sekolah dari Jogja, saya melamar kerjaan mana aja pokoknya dapat gitu ya. Dengan bahasa Inggris yang sangat terbatas, ya puji Tuhan saya kecemplung gitu di multinasional. Itu saya bilang sebuah berkat. Dan dari perusahaan ke perusahaan, saya cuma belajar. Saya cuma berpikir bekerja itu adalah belajar, dapat duit lagi. Ya, jadi kayak sekolah, dapat duit lagi gitu. Jadi saya nggak pernah merasa itu bekerja begitu. Karena bekerja itu bagi saya menyenangkan. Seperti orang sekolah dibayar lagi, puji Tuhan. Nah,
Dari pengalaman yang sekian banyak, saya akan ceritakan hari ini adalah pengalaman yang paling saya suka, itu adalah kerja di retail. Nah, di retail terutama waktu saya di Makro dan di Lotte Mart Wholesale. Kenapa? Rupanya apa yang Tuhan taruh di dalam diri kita itu tidak sia-sia. Apa yang saya alami sebagai anak pedagang, itu bukan suatu hal yang dibuang-buang. Suatu hal yang sangat berharga dalam hidup. Nah, kenapa saya menyukai di Lotte ya, di wholesale waktu itu di Makro? Karena ada 2.500 pedagang kecil di Indonesia ini. Dan ini data Nielsen sudah menunjukkan, ini udah data 11 tahun yang lalu ya, ada 2,5 juta pemain kecil-kecil ini yang mana hidupnya kayak begini Bapak Ibu. Poor hygiene knowledge. Mereka mau menolong tetangga nih jualan ya, tetapi kopinya disasetin dengan ala pakai lilin gitu ya. Menteganya dipotong-potong, cheese-nya dipotong dengan sangat pisaunya bekarat dan lain sebagainya. Menjijikkan begitu. Tetapi begitulah cara mereka menolong tetangga. Maksudnya baik, tapi eksekusinya cilaka. Ya, lalu mereka tinggal di daerah yang warungnya busuk, bau comberan, ada kucing pula gitu ya. Nah, taruh berasnya di lantai, kucingnya lewat kencing. Tetap aja dijual. Kadang-kadang kalau kita beli teh di warung, kita celup gitu ya. Kok bau begini ya? Nah, hati-hati itu. Ya, buang aja. Nah, macam-macam terjadi seperti ini. Mereka tidak mengerti. Lalu contohnya, ini bisa menjadi disaster. Bayangkan bedak Doris, sebelahnya Herosin. Kalau yang beli orang buta huruf, nggak mengerti pembantu yang disuruh, dia lihat, bedak yang ini gambarnya anjing lebih bagus daripada yang gambarnya gajah, ya dong. Terus anaknya dipakein bedak Doris gimana? Pulang gonggong anaknya. Misalnya lagi tentang sirup, yang sebelahnya ditaruh floor cleaner. Kalau Anda tidak mengerti tentang display, ini akan menjadi big disaster. Ya, keminum salah gimana? Dan itu terjadi. Ya, nah ini bukan perkara kecil begitu. Nah, ini pedagang-pedagang kecil itu far behind the modern franchise store, ya enggak? Yang kasirnya bagus, tokonya AC, staffnya pada cakep-cakep gitu ya, sudah selamat pagi, servicesnya banyak dan lain sebagainya. Jadi gimana? Itu yang menjadi panggilan ya. Ilmu yang saya dapat jaga toko di Padang, di tengah orang Padang yang rame itu tadi ya, adalah saya meluncurkan yang namanya Kulakan Kita-Kita sebagai strategic movement untuk mewujudkan Indonesia produktif. Jadi menolong pedagang-pedagang itu karena saya waktu itu bekerja di perusahaan swasta besar. Makro itu perusahaan Belanda, Lotte Mart itu perusahaan Korea. Yang kita bilang bahwa swasta itu harus mengusung pesan moral mensejahterakan rakyat. Tidak bisa tidak. Jadi apa tugas saya? Bikin mereka untung, bikin mereka mampu bertahan di tengah persaingan ini, dan bikin mereka tetap dicintai oleh tetangga-tetangganya. Yang mana Indomaret nggak bisa, Alfamaret nggak bisa karena nggak kenal. Satu lagi, kami membuat bahkan fasilitas utang. Karena mereka dicintai karena boleh kasih utang. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan utang, kalau bisa bayar. Ya, jadi warung-warung itu boleh berhutang, tetap dipelihara, tetapi dengan sistem supaya mereka nggak dilupain utangnya gitu ya, terus pada mati nggak bayar utang. Nah itu cilaka. Nah sehingga kami meluncurkan yang namanya bagaimana kita menolong mereka untuk memperbaiki warung mereka dengan lebih baik supaya bisa bertahan melawan Indomaret, Alfamaret, dan modern trade lainnya. Memberikan mereka ide untuk food transformation contohnya. Tadinya jual kopi saset, sekarang juallah secangkir kopi dengan modal termos air panas doang. Kan jadi sebelum ada Starling ya Bapak Ibu ya, ini jauh sebelum itu. Sekarang Starlingnya banyak. Kalau yang belum tahu Starling adalah Starbucks keliling. Lalu melirik usaha baru. Kami memilihkan produk-produk yang baik sehingga orang nggak mati modalnya. Ya, kalau Anda mau buka warung, mau modal berapa? Mau beli apa? Kalau beli sabun yang putih, merah apa yang hijau? Nggak tahu kan? Nah, kenapa kita nggak kasih ilmu kita? Menolong mereka supaya modalnya nggak mati. Dan itu berputar terus dan mereka bisa untung. Jadi uang 5 jutanya semua jalan dengan baik. Nah itu yang kita bantu. Kita bantu mereka pakai stock management. Misalnya Bapak Ibu ke warung,
Pak ada lilin. Dia mikir dulu nih, ada nggak ya? Ntar ya, cari dulu. Cari nih, nggak ketemu. Nanti dia bilang, ada nggak Pak? Mungkin habis. Pakai mungkin. Karena dia nggak tahu stoknya beneran ada apa kagak. Nanti setelah nanti dia iseng, dia cari-cari ketemu. Tapi lilinnya patah. Bagaimana mau bersaing? Nah, kami membuatkan stok manajemen bagi mereka. Supaya tahu, cek dulu ada nggak lilin. Kalau ada stoknya tapi barang nggak ketemu, besok pagi perbaiki. Kan begitu. Tapi kalau persoalannya nggak tahu, bagaimana mau memperbaikinya? Sehingga kita ubah cara mereka. Dan kami menggandeng university. Ya, waktu itu Universitas Ciputra dan UKDW Jogja. Dua-duanya. Jadi kita gandeng mahasiswa untuk membuatkan kedai punya desain, ya, kios punya desain yang menolong mereka desain tokonya ini menjadi tikus nggak masuk kan gitu. Ada laci rahasia supaya preman lewat nggak kena kompas misalnya gitu. Itu adalah hal-hal kecil di lapangan yang menolong mereka. Di mana taruh cadangan air, contohnya, supaya mereka tidak sembarang cuci begitu ya. Nah, sehingga kita mengolah toko ini dari yang modelnya begini menjadi lebih baik begitu. Dan kami masuk ke bisnis model mereka. Saya sendiri turun sampai ke lapangan, lihat warung di pasar, lihat warung di pinggir jalan, lihat warung di perumahan. Itu dua-dua beda. Warung di sebelah masjid juga beda. Kalau warung di sebelah masjid harus jual sendal jepit, misalnya begitu, ya. Jadi kita menyelidiki itu dan mesti tahu persis untungnya berapa dan untung ruginya seperti apa, baru bisa memberikan nasihat. Kami melengkapi mereka dengan training. Kalau jual, maaf, kondom di mana? Taruhnya di kasir gitu loh ya. Jadi jangan sampai menyebutkan mau beli, tunggu orang semua habis semua baru pelan-pelan ngomong muka merah begitu ya. Ambil aja di kasir langsung bayar. Itu adalah barang yang tidak perlu diomongin. Nah, contoh seperti itu. Lalu kita bikin t-shirtan. Kenapa lehernya merah? Supaya dakinya nggak kelihatan. Ya, jadi juragan warung, dagang halal itu ibadah. Karena mereka akan jual tetap teh yang kena kencing kucing, kencing tikus tadi. Itu barang haram. Ya, kita udah bilang mereka kalau jual barang harus barang halal. Kita bahkan memikirkan kalau dia mati. Dia mati nih, bisnisnya nggak continue. Karena apa? Karena catat utang piutang di sini. Siapa yang dia dikejar utang, dia nggak bisa mengejar hutang. Sehingga kita bikinkan asuransi buat mereka. Cuman ceban sebulan. Ya, nah ini kalau mau belajar marketing, ayo. Ceban sebulan. 10.000 sebulan dia mendapatkan 25 juta. Sehingga kalau dia meninggal, istri dan anaknya masih bisa meneruskan warung itu. Dan itu dibayarnya pakai uang kembalian pula. Setelah idenya bagus, kita jual ide ini kemana-mana ya, ke para supplier, ke asosiasi, ke media. Jadi saya banyak sekali beriklan dalam tanda kutip gratis, karena semua orang mau ikutan. Dan pemerintahan juga. Setelah di retail, kita pindah ke HoReCa, ya, ke food service, terutama local eateries. Bapak Ibu, saya jarang sekali jajan karena terlalu lama bergelut dengan beginian, jorok banget. Nah, akhirnya kami bikinkan bahkan gerobak yang sesederhana ini. Memikirkan betul-betul bagaimana tukang bakso itu dia terekspos dengan panas bakso itu setiap hari apa dia nggak sakit. Kita bikinkan jaketnya ya isi air. Nah, airnya bisa dialirkan di bawah sini Bapak Ibu ya. Supaya apa? Supaya dia bisa cuci-cuci. Nggak hanya nyelupin satu ember dicelupin rame-rame dari pagi sampai sore begitu. Ini kita pikirkan dan kita jual gerobaknya. Lalu kita masuk bahkan ke bengkel, memberikan mereka ide-ide nggak boleh nganggur, ya, menciptakan produktivitas. Dan bintang iklan saya adalah orang-orang yang berjualan. Jadi Haji Aput lah, si Koasun lah, siapalah begitu ya, bukan Luna Maya. Lalu secara marketing kita mengkomunikasikan itu ada Anwar, andalan warung, ada Anto, andalan resto, Anjas, andalan jasa. Dengan sudah segmented begitu ya, komunikasinya jualnya paling laku, baru paling untung, padangnya keluar banget soalnya. Nah, sehingga Bapak Ibu, saya mau menutupnya begini. Kita udah lihat itu paku. Tahu kan tajam kan? Tahu sih, kan begitu. Tapi kita nggak peduli. Itu yang saya tantang hari ini.
Kalau Anda lihat, apakah Anda peduli? Kalau kita tahu itu tajam, apakah Anda peduli? Sehingga saya mengutip dari Martin Luther King yang bilang, nothing in all the world is more dangerous than sincere ignorance and conscious stupidity. Pengabaian yang terang-terangan dan hati nurani yang digoblokin gitu ya, dimandulkan, dibodohkan hati nuraninya ketika kita melihat seperti itu. Sehingga saya punya mimpi, Bapak Ibu. Efesus 2 ayat 10 ini betul-betul menginspirasi saya. Karena kita ini buatan Tuhan, dicipta dalam Kristus Yesus untuk apa melakukan pekerjaan baik. Dan Tuhan siapkan, bukan? Dari kecil saya jadi anak pedagang padang, ya. Kenapa tidak di situ? Kenapa tidak perlu malu untuk itu? Dan Tuhan persiapkan itu sebelumnya dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Terakhir adalah ini yang Pak Johan tekankan, 3-on-3-nya apa? Ini bukan main basket Bapak Ibu ya. Driving force-nya apa yang membuat saya sampai menggebu-gebu begini ya? Nomor 1 adalah I know my calling. Dan calling saya orang pasar. Nah, ketika kita tahu calling kita bisa dapat right insight. Ketemu insight-nya. Karena memang orangnya di situ gitu ya. Saya bukan saya marketing director, saya president director, saya nggak bisa bergaul dengan para diva yang rambutnya keriting-keriting, merling-merling gitu, nggak bisa. Memang modelnya begini gitu, memang orang pasar. Ya sudah, tapi sebagai orang pasar saya paling jago cari insight di pasar. Nah, ketika kita mendapatkan right insight, itu akan menjadi good story. Begitu itu menjadi good story, kita akan ketemu tim yang sama-sama passionate-nya. Dan kita akan mengimplementasikan itu dan mengevaluasi sama-sama. Itu penting. Nggak bisa kerja sendiri. Dan yang ketiga adalah ketika kita sudah mengevaluasi sama-sama, implementasi sama-sama, kita mesti tetap jaga strong market sense. Tetap harus ke warung, tetap harus naik mikrolet, tetap harus naik busway gitu ya, nengokin kanan kiri apa yang terjadi dan melakukan kreativitas yang applied. Jadi bukan sok kreatif tapi nggak bisa diaplikasikan. Nah, restraining force-nya adalah too many politics. Kadang-kadang itu menyebalkan. Ya, kalau udah bagus nih ya, kalau kita kerja di perusahaan besar, oh banyak tuh yang nebeng. Inilah, itulah agendanya jadi macam-macam nggak karu-karuan. Kemudian mulai ngeset target yang nggak boten-boten. Yang memaksa kita bekerja tidak lagi menjadi idealis, tetapi menjadi berkompromi. Semoga sharing ini menolong. Terima kasih.